Halo semuanya, selamat siang menjelang sore, ketika gue lagi record ini. Semoga kalian dalam keadaan baik ya, sehat. Semoga orang tua kalian, ODD kalian, orang dengan demensia, lansia dimanapun berada, juga dalam keadaan sehat. Jadi, ini yang mau gue sharingkan hari ini adalah tentang, eee, perawatan luka dekubitus. Jadi, eee, mama kan, mama saya, orang dengan demensia, kan sudah, dalam fasenya adalah, sekarang ini kondisinya pasien tiarah baring. Jadi kalau nggak duduk di kursi roda ya tidur. Nah, boleh dibilang ini juga salah satu keteledoran, kelalaian dari, kami, caregiver-nya, anak-anaknya. Jadi kurang memperhatikan mungkin untuk, kondisi miring kanan, miring kiri ketika tidur. Kemudian ketika duduk juga mungkin, berjam-jam di kursi roda, mungkin harusnya ada digeser ke kanan, geser ke kiri gitu. Jadi supaya, lebih nyaman dan menghindari luka dekubitus sebenarnya. Karena mama juga kan memakai, popok ya, popok dewasa. Jadi ini bukan untuk, seperti ria atau gaya-gayaan memberitahukan karena, eee, tujuan saya di sini hanya untuk, sharing supaya teman-teman yang sedang merawat tidak perlu mengalami hal yang sama seperti saya. Karena ketika sudah terjadi luka dekubitus dan ini, pada akhirnya kami memutuskan menggunakan jasa home care perawat dari rumah sakit karena, saya merasa, tidak percaya diri, nggak capable untuk, merawat luka mama. Karena sebenarnya mama udah kejadian ketiga kalinya luka dekubitus, tapi yang 2 kali sebelumnya itu, lukanya nggak terlalu, lebar gitu. Jadi yang di sini, di area yang sama sebenarnya 3 kali luka dekubitus itu di area yang sama, di bokong. Jadi pas di tulang ekor, itu, waktu yang kejadian sebelumnya itu, eee, nggak terlalu besar, maksudnya nggak terlalu lebar gitu, ukurannya kecil lah ya. Dan sebenarnya sempat yang, pertama saya rawat sendiri, kemudian, yang kedua, kejadian kedua saya sempat bawa ke rumah sakit, jadi konsul ke dokter internis untuk dilihat gitu dan memang, dari dokter sendiri bilang bahwa apa yang sudah saya lakukan sudah benar gitu. Jadi memang karena, eee, perlu, prosesnya lebih lama untuk luka itu menjadi baik dan sembuh gitu ya. Nah tapi yang ketiga ini, kondisinya saya udah agak worry karena melebar gitu dan sudah menimbulkan bau yang kurang enak lah gitu ya. Akhirnya, kami memutuskan untuk memanggil jasa perawat home care dari rumah sakit dan di sini, saya pakainya dari rumah sakit, home care, Carolus gitu ya. Ini sama sekali tidak ada maksud untuk, apa ya, seperti, sombong mungkin memberitahukan, enggak, kondisi keluarga kami juga kondisi keluarga yang middle low income, bukan yang berlebihan, kami hanya cukup gitu ya. Tapi memang ini, lebih kepada dasarnya kenapa, saya bicarakan ini dan saya upload di YouTube channel-nya Mama untuk, sharing supaya teman-teman, yang lain bisa mengantisipasi. Karena ketika kalau sudah kejadian inilah, biayanya. Jadi, eee, ini ada bill ini ada bill jadi, 4 kali, perawat, home care datang ke rumah. Jadi sistemnya itu kayak, kita berbagi, tugas gitu ya. Jadi, eee, setelah perawat home care datang pertama kali, kan 3 hari kemudian perbannya harus diganti dan itu saya yang kerjakan. Jadi di minggu depannya perawat home care-nya yang datang gitu. Jadi gantian kayak gitu. Jadi nggak selalu setiap 3 hari sekali perawat home care yang ngelakuin. Kalau kalau sampai setiap kali ganti perban perawat home care juga kami jebol ya. Nah ini yang pertama kali itu, tanggal oke, mana ya? Di bulan September. Oke, di bulan September itu tanggal nih ya, saya sambil baca ya. Jadi, tanggal 23 September. Ya, 23 September. Jadi itu total biayanya adalah, 602.500. Oke, apa aja sih yang dikerjain? Ya, aku bacain ya. Jadi itu, perawatan dasarnya itu 250.000. Kemudian, ini nggak tahu tindakan keperawatan RL 88.000 nanti akan ada, apa namanya, fotonya ya, saya tampilin gitu ya. Terus pemakaian obat-obatan, alat kesehatan ada 3 macam, ada yang 10.436, ada yang 120.000. Yang 120.000 ini adalah namanya Supra Soft Gel gitu. Kemudian, eee, ini sepertinya kasa ya 18.000, kemudian transportasi itu 56.000, penyetaraan tarif 63 perak 75, kemudian administrasi 60.000. Jadi itu total 602.500. Ini pertama kali datang ya, pertama kali datang. Jadi ada 2 orang, petugas, 2 orang perawat gitu yang datang. Kemudian, kalau misalnya teman-teman nanti yang nonton ini terus, ingin, apa namanya,
tanya ke saya boleh nanti di kolom komentar, boleh silakan, ada yang mau ditanya nanti saya jawab ya. Kemudian datang lagi itu tanggal 30 September, tapi memang ini karena, mmm, kami sekalian melakukan cek, darah lengkap mamah gitu ya. Kekhawatiran kami ketika kami bawa mama ke rumah sakit adalah, karena dalam masa pandemi Covid gitu ya, jadi kami mempertimbangkan banyak hal sampai akhirnya memutuskan, sepertinya risiko paling kecil adalah dengan memanggil petugas home care-nya ke rumah ketimbang kami bawa mama ke rumah sakit ya, gitu. Jadi, nah ini mama dilakukan, pemeriksaan darah lengkap. Jadi ada sekaligus untuk perawatan lukanya, jadi sama aja, sama nih perawatan dasar 250.000, ada tindakan keperawatan, ada rawat luka 88.000, ORL yang tadi pertama itu rawat luka. Kemudian ambil darah 44.000, itu jasa untuk ambil darahnya aja ya. Kemudian, transportasi 56.000 masih sama, terus, nah ini, macam-macam pemeriksaan darahnya, labnya. Jadi waktu itu, saya minta pemeriksaan darah lengkap, jadi ada uranium, kreatinium ya, terus ada elektrolit, terus, ada HbA1c, itu jadi karena mama, penderita diabetes, jadi, kita mau cek, cek gula darah intervalnya itu namanya HbA1c, gitu. Jadi, total biayanya semua adalah 1.296.000, lumayan ya, gitu. Jadi tapi ini sekalian dengan, pemeriksaan darah, gitu ya. Nah, bill yang keempat itu pada tanggal 14 Oktober. Oke, 14 Oktober itu totalnya adalah Rp771.000. Oke, jadi, apa aja sih yang dikerjain? Ya sama, perawatan dasarnya 250.000, jadi rawat luka, kemudian, ini, gua ada minta, dibawakan transparan film, jadi, perban plester anti air buat nutup luka. Kemudian, administrasi gitu ya, dan ada tambahan namanya itu Suprasoft Ang. Jadi, kalau Suprasoft Gel itu untuk, apa ya, semacam kayak gel untuk melunakkan gitu ya, melunakkan bagian, luka, dekubitusnya itu yang masih keras-keras. Nah, kalau Suprasoft Ang itu, seperti serabut gitu. Jadi, dia dimasukkan di, lukanya itu, karena kan luka mamah ini membuat lubang ya, hole yang, dalamnya 1 senti. Jadi itu kayak setelah dimasukkan Suprasoft gelnya, dimasukkan lagi itu serabut, Suprasoft, Angnya itu untuk, menumbuhkan jaringan kulit yang baru gitu. Jadi itu ya lumayan untuk Suprasoft Angnya sendiri aja harganya itu 264.000 gitu ya. Dan gue cek di, toko online ya, harganya sangat bervariatif gitu, yang dapat dari perawat Carolus ini justru kita dapat harganya lumayan murah gitu ya. Nah, oh, sebelum 14 Oktober sebenarnya itu saya 14 Oktober itu yang keempat ya. Ini yang ketiga itu tanggal 7 Oktober. Oke. Jadi seperti lihat ya dari 7 ke 14 Oktober memang rentangnya tuh seminggu sekali perawatnya datang. Nah, ini totalnya adalah 827.000. Nah, di sini apa namanya, ada biasa perawatan dasar, kemudian kita ambil cek, urinnya mama karena mama pakai, diaper, jadi, nggak mungkin minta dia pipis gitu ya, agak susah. Jadi ini ada alat khusus namanya itu, female catheter untuk ngambil, urinnya, mama supaya bisa dicek karena mau tahu apakah ada infeksi saluran, kencing ya, gitu. Itu juga penting banget untuk, apa namanya, ODD atau lansia terutama yang sudah tirabaring ya, karena mereka kan nggak bisa kasih tahu kalau misalnya pipis kurang enak rasanya atau segala macam, jadi perlu dicek, gitu ya. Nah, ini ada tambahan lagi tuh kayak ada konsul dokter karena, sebenarnya ternyata untuk perawatan home care gini sebenarnya bisa, nggak bisa langsung sih setahu 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 saya ya yang dibilang sama, susternya sebenarnya dari dokter dulu kemudian nanti dokter yang merekomendasikan. Jadi memang, tetap ada kayak jasa konsul dokternya, tapi apakah, saya ketemu sama dokternya? Enggak, gitu ya. Tapi dokternya sempat ngebaca hasil, lab darah mama gitu ya, tapi ya, karena memang dibaca sama dokternya ya jadi ada, uang untuk fee konsultasi dokter ya, which is, it's fine sih ya karena memang kan, seperti itulah ya. Tapi untuk yang, hasil urin mama, saya request sama perawatnya bahwa, nggak perlu dikonsulkan ke dokter, cukup kasih tahu aja ke saya hasilnya. Jadi, difotoin kirim ke WhatsApp gitu. Untungnya susternya mau gitu ya. Karena kebetulan saya juga punya, kakak yang adalah perawat dan dia juga mantan perawat Carolus gitu ya. Jadi, minta kakak yang baca dan, ini modelnya, untuk hasil labnya itu, saya nggak perlu ambil ke rumah sakit karena kan perawatnya seminggu sekali datang ke rumah. Jadi mereka sekalian bawain hasil labnya gitu ya. Jadi ini ada 4 ya, gitu. Jadi ada 4 bill, ada 4 bill gitu ya. Nah, hasil labnya mama itu, oke sebentar ya saya buka dulu.
Ini, nanti juga coba aku nggak tahu ya kalau dalam, ini boleh difotoin apa enggak, tapi nanti akan coba difotoin atau bacain ya. Aku juga nggak terlalu ngerti sih artinya apa, tapi dari hasil lab, kimia darahnya Mama itu, sebenarnya ini hasil urin. Kalau hasil urin memang ada, eee, positif nitrit gitu di kimia urinnya Mama, berarti ada nitrit itu katanya ada bakteri. Sebenarnya, di dalam, air seni kita memang pasti ada bakteri ya, maksudnya apalagi dengan kondisi, Mama yang, kurang mau kooperatif untuk minum air, jadi memang, seperti itu. Cuma ini kemarin kata susternya sih sebenarnya masih wajar gitu ya, sebenarnya bisa, diantisipasi dengan penggunaan obat, karena kan ini bakteri, ya antibiotik. Tapi kan sekali lagi mama saya, sudah tidak kooperatif untuk membuka mulut untuk diberikan obat. Jadi ya, antisipasinya adalah, pastikan, pengecekan popok secara berkala, apabila sudah basah langsung ganti gitu ya. Terus kalau bisa ya asupan minum air putihnya gitu, cairan ke dalam tubuhnya itu dipaksain lebih banyak gitu. Nah, ini untuk hasil darahnya. Oke. Nah, ini kalau dari hasil darahnya Mama sebenarnya ini, saya bukan background pendidikan kedokterannya, saya juga nggak tahu, tapi kalau dilihat sih sebenarnya Mama itu, HB-nya kurang gitu ya. Karena kan dia namanya, ada luka sebenarnya ketika HB-nya itu kurang mumpuni, memperlambat proses untuk, cepat, baiknya ya untuk lukanya gitu. Nah, kalau HB rendah itu ya disarankannya sama kakak sepupu saya ya kasih buah bit, kemudian, bayam merah, terus bubur Mama dicampur daging sapi giling gitu ya, atau daging ayam kampung giling atau ikan gitu. Jadi, nutrisinya sih lebih diperbaiki ya, gitu. Untuk HbA1c Mama oke gitu ya. Jadi dengan dia yang tidak minum obat diabetes, ya terkendali. Ini mungkin salah satu sebabnya kalau saya boleh asumsi gitu ya, mohon maaf kalau salah, ya karena memang dia juga, apa ya, intake makanannya juga kurang sekali gitu ya, maksudnya udah jauh berkurang dari biasanya, jadi dengan otomatis gula darahnya terkontrol gitu. Jadi, dia masih baik sekali untuk, kadar gula darahnya, gitu. Nah ini kalau yang lainnya ada urium darah, kreatinin gitu, jadi, eee, apa namanya, elektrolitnya Mama sih yang katanya itu, kurang gitu. Jadi elektrolit itu, apa sih gitu ya. Jadi kalau elektrolit tuh sebenarnya jadi apa, kayak kurang kurang garam, tapi bukan berarti maksudnya dikasih garam ya gitu. Jadi, ini karena balik lagi karena, kekurangan intake gizi yang, cukup gitu dan, kekurangan cairan gitu. Jadi, jangan sampai kondisinya delirium, bisa hilang kesadaran, bahayanya bisa meninggal gitu ya. Jadi ini yang langsung kami antisipasi gitu. Jadi kalau, teman-teman bisa ikutin, Instagram-nya Mama atau Instagram-nya saya gitu ya, atau di YouTube channel ini juga saya masukin udah ada, tentang, makanan pendamping lansia ODD gitu. Jadi itu, boosting-nya kita untuk, pemberian intake makanan ke mama gitu ya. Karena kami menghindari untuk pemasangan NGT sebenarnya. Feeding tube itu karena satu sisi kita lihat risikonya juga banyak gitu ya, karena mama tangannya masih aktif, takutnya nanti selangnya dicabut, jadinya nanti masalah baru gitu ya. Jadi, kami tetap mengupayakan 1 bulan ini, selama bulan Oktober ini benar-benar dikasih gitu ya, asupan gizi mama. Nanti awal bulan November kami mau cek lagi apakah hasil darahnya baik atau tidak gitu ya, mudah-mudahan sih baik, mohon doanya ya teman-teman semua yang nonton. Nah ini sharing aja sih, jadi kurang lebih ini, biayanya untuk cek lab, untuk home care itu sudah hampir 4 juta gitu ya, dalam kurun waktu 1 bulan. Ya dari 23 September sampai 14 Oktober. Itu hampir 4 juta hanya ininya saja. Belum lagi kayak yang kami beli, misalnya kan kami pasti beli, apa ya, plester perban, terus, foam dressing, jadi dressing foam khusus untuk nutupin lukanya gitu. Jadi ya it cost a lot sebenarnya, makanya kenapa, saya sharing ini supaya teman-teman yang dimanapun kalian berada, mengantisipasi jangan sampai gitu ya. Sebenarnya bisa juga sih, perawatan luka dekubitus itu dirawat sendiri oleh keluarga gitu ya. Cuma memang, untuk sekali ini opsi yang saya ambil adalah, tandeman dengan perawat home care gitu. Jadi nantinya pun ini kami udah, lihat kondisi luka mama sekarang udah lumayan membaik gitu ya, jaringan di kulitnya itu, di lukanya itu udah lumayan ada yang tumbuh gitu kayak daging-daging gitu ya. Nah jadi
Kayaknya kami juga akan memending, jadi akan menunda, tidak akan melanjutkan sampai nanti awal November akan panggil lagi sekalian cek darah gitu. Jadi balik lagi tergantung kondisi kita masing-masing menyesuaikan, apalagi di masa pandemi ini pasti kan uang 100.000, 200.000 pun berharga sekali gitu ya. Jadi bijak-bijaklah, semoga video ini bermanfaat, semoga ini bisa membuka pikirannya teman-teman supaya lebih aware lagi, jangan sampai kejadian ada luka di ODD dan lansia kalian. Oke, tetap semangat. Thank you.